Oke, di sini ada soal ujian sekolah sosiologi tentang nilai dan norma. Soalnya berbunyi seperti ini. Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu perilaku menyimpang yang dapat membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. Oke. Oleh karena itu, pelanggaran lalu lintas perlu dikendalikan ya, dengan cara memberikan sanksi tegas agar timbul efek jera. Norma sosial yang tercermin dalam ilustrasi tersebut adalah norma apa nih? Oke. Nah, di video sebelumnya kita udah bahas nih tentang nilai ya, bahwa nilai itu adalah konsep atau pemikiran tentang baik buruk. Dan kemudian nilai ini direalisasikan juga dalam bentuk norma. Oke. Dalam bentuk norma. Jadi norma itu apa sih? Nah, norma itu adalah aturan. Aturan di masyarakat, aturan dalam kehidupan kita sebagai masyarakat. Karena dia aturan, otomatis fungsinya untuk mengatur. Nah, di soal kita udah tahu nih bahwa norma sosial di situ fungsinya adalah untuk mengendalikan. Mengendalikan masyarakat. Dengan cara apa? Tadi yang pertama memberi aturan. Yang kedua adalah dengan cara ini. Sanksi. Memberikan sanksi. Jadi kalau salah, tidak menaati aturan, maka akan kena sanksi. Oke, nah norma itu ada apa aja sih? Berdasarkan sumbernya, norma itu ada 4 teman-teman. Dan 4-empatnya semua ada di pilihan ganda. Ya, ada norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama, sama norma hukum. Oke. Nah, berarti yang A ini bukan ya, ini bukan norma dia. Nah, kalau norma kesopanan ini sumbernya dari tata kelakuan. Termasuk sikap, ya. Kemudian cara berbicara. Ini masuk dalam norma kesopanan. Bagaimana misalkan kita bicara sama orang yang lebih tua. Itu pasti berbeda dong dengan ketika kita bicara sama teman sebaya. Nah, itu termasuk norma kesopanan. Oke. Nah, kemudian norma kesusilaan. Nah, kalau norma kesusilaan ini, maaf ya, ini agak jauh nih ke sini. Kaitannya sama hati nurani. Kaitannya sama hakikat manusia yang sebenar-benarnya. Gitu. Berarti norma kesusilaan ini adalah realisasi dari nilai kerohanian. Gitu. Jadi kesusilaan itu, misalkan manusia itu kan seharusnya kita itu bersikap jujur. Bersikap jujur gitu. Tapi pada suatu hari kita berbohong. Nah, maka kita melanggar norma kesusilaan. Kita akan merasa bersalah karena kita berbohong. Karena itu tidak sesuai dengan hati nurani kita. Gitu. Oke, kemudian kalau norma agama, jelas banget kalau ini ya, sumbernya pasti kitab suci sesuai agama yang kita anut. Kalau Islam ya berarti Al-Quran gitu. Kalau Kristen berarti Alkitab gitu, Injil. Nah, sumbernya dari kitab suci. Kalau hukum ya namanya juga hukum, berarti aturannya sangat mengikat banget ya, kalau salah ya salah gitu. Dan sumbernya tentunya peraturan perundang-undangan, undang-undang dasar, kemudian peraturan-peraturan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah ataupun pihak-pihak yang berwajib gitu ya. Jadi sumbernya memang ya sumber hukum gitu. Nah, dari sini kita coba lihat soalnya. Ini kaitannya sama pelanggaran lalu lintas nih. Gitu. Terus
ada keterangan sanksinya tegas luar biasa. Nah, berarti di sini jawaban yang paling tepat, karena kayaknya kalau pelanggaran lalu lintas itu bukan nggak mungkin ya. Kalau sampai diberi sanksi yang tegas, itu berarti bukan hanya masalah kesopanan, kesusilaan, atau bahkan agama, itu agak terlalu jauh ya. Yang paling mendekati, paling pas di sini adalah perma hukum. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Ya. Oke, tambahan teman-teman. Jadi, kalau kita lihat dari sini, dari mulai norma kesopanan sampai norma hukum, itu ini berurutan. Skala sanksinya berurutan dari yang paling ringan. Kalau kita melanggar norma kesopanan, mungkin sanksinya berupa teguran gitu ya. Sampai ke yang benar-benar hukum secara tegas, terlihat gitu ya, itu norma hukum. Kalau norma agama kan juga berat. Iya, tapi norma agama biasanya berkaitan sama surga neraka, pahala dan dosa. Nah, itu kan sifatnya kita tidak bisa melihat gitu. Kalau norma hukum kan jelas, penjara, denda gitu. Oke, semoga membantu teman-teman. Terima kasih.